Shalom, welcome once again to our program. Shalom saudara sekalian, selamat bertemu kembali pada program kami. As yesterday I was telling you, I didn't have breakfast, so this morning they prepared for me something down here. Itu kemarin saya kasih tahu saudara, yaitu pagi-pagi Dr. Paul belum makan pagi. Dari sebab itu pagi hari ini mereka telah menyiapkan makanan bagi dia. Wow, this brownies is fantastic. Dan dia suka dengan brownies yang disuguhkan. Oh, that's awesome. So I hope you are having something also and you had already some good food. Dan saya harap saudara sekalian sudah mendapatkan makan pagi saudara. So now let us have the spiritual food. Dan marilah kita sama-sama, yaitu untuk makan makanan rohani kita. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we thank you once again for your goodness and your mercy. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan belas kasih-Mu Tuhan. We pray that your wisdom and understanding will go to your people. Dan saya berdoa biarlah pengertian Tuhan dan hikmat-Mu turun di atas setiap pendengar. That they will be refreshed when they hear the word of God and have revelation of the word of God. Sehingga mereka pagi hari ini boleh disegarkan oleh firman Tuhan dan memiliki perwahyuan yang baru dari firman. And so Father, we thank you and we give you the glory. Dan Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih, kami berikan segala pujian dan kemuliaan kepada Engkau. We ask of you, O God, anoint your servants this morning. Dan Bapak, kami mohon biarlah urapan-Mu turun di atas setiap hamba-hamba-Mu pagi hari ini. And we ask also, Lord, that every word that proceeds out of our mouth be only of you, Lord. Dan biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah pilihan daripada Engkau, Tuhan. In Jesus' mighty name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amen. Amen. Oh, the brownies is so nice. You can order them if you want in coffee break. Browniesnya enak saudara, dan saudara bisa order dari coffee break. And open PO. Dan open PO, jadi kita mesti pesan dulu baru dibuatin saudara. Hallelujah. Because now it's COVID, so we don't want to prepare everything ahead of time. Ya, karena masalah COVID, dari sebab itu kita nggak siapkan lalu disimpan lama-lama. Adalah baik udah pesan baru dibuatin. However, we want to talk about our God, omnipotence. Dan kita akan bicarakan pagi hari ini yaitu mengenai Allah yang Maha Kuasa. And He is always in charge. Dan kita tahu bahwa Dia selalu berwenang di dalam segala sesuatunya. So the Bible tells us in Luke chapter 1 verse 37 and 38. Dan di dalam Lukas 1 ayat 37 sampai 38. The Bible says in 37 Luke, in the book of Luke chapter 1 and verse 37, for with God nothing will be impossible. Dikatakan 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Then Mary said, behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your words. And the angel departed from her. Katakan kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Omnipotence. Jadi dia maha kuasa sepenuhnya. All knowing. Dan dia mengetahui segala sesuatunya. Ever present. Dan dia selalu hadir. All powerful. Dan dia sepenuhnya maha kuasa. And there's nothing and no one who can challenge the authority of God. Amen. Dan kita tahu saudara, tidak ada apapun atau satu orang pun yang dapat menantang otoritas Allah. And so we also understand that the devil, who has been given a small measure of authority, Dan kita juga tahu bahwa iblis yang telah diberikan sedikit kecil wewenang, so works at his best to steal, to kill, to destroy. dan dia selalu melakukan, maksudnya iblis itu bekerja yang terbaik, yaitu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. So in John 10:10 it says, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy, but I have come that they may have life and they may have it more abundantly. Di Yohanes 10 ayat 10 itu dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. And so we are saying that the devil has a little bit of authority, and he tries his very best just to steal, kill, and destroy all of God's people. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yaitu iblis mendapat yaitu wewenang yang kecil sekali, dan apa dia lakukan, pekerjaan terbaik adalah dengan mencuri, membunuh, dan membinasakan umat Tuhan. So also remember that he is powerless to resist the match
of God's will across the plane of time. Tetapi kita tahu bahwa iblis itu tidak berdaya untuk melawan yaitu kehendak Allah selama ini. So Mary recognized this in her own life. Dan Maria menyadari akan hal ini dalam kehidupannya. And that served the God of the impossible. And she said, do unto me as you will. And she said, Lord, whatever you say, I believe I do it. Dan dia tahu bahwa ia melayani Allah yang dapat melakukan perkara-perkara yang mustahil. Dari sebab itu dia katakan, lakukanlah kepadaku menurut kehendakmu, dan apapun yang Tuhan inginkan dia lakukan. We serve a God of the impossible too. Dan kita, saudara sekalian, kita semua melayani Allah yang tidak ada yang mustahil bagi dia. And so you must understand this is in order to move the newness of life in Christ. Dan kita semua harus pahami ini semuanya untuk dapat bergerak atau hidup dalam hidup baru yang di dalam Kristus. And so that you can move or walk in the expectation that God intended for you. Dan saudara dia itu dapat berjalan atau bergerak di dalam harapan di mana Allah tujukan memang bagi saudara. And even do the impossible through your life. Bahkan melakukan hal-hal yang mustahil melalui kehidupan saudara. Things which you cannot accomplish in your own abilities. Di mana hal-hal yang saudara tahu kita tidak bisa capai dengan kemampuan manusia kita. Things that you will bring honor and attention to Jesus Dan hal-hal alone. yang dapat membawa kehormatan dan sehingga semua orang bisa yaitu memberi kemuliaan kepada Yesus saja. So you must understand, if things we can accomplish, there's no glory to God. Memang logikanya saudara, kalau kita dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan manusia kita, artinya tidak ada kemuliaan bagi Tuhan. So God intends to do the impossible through your life. Jadi sebab itu yaitu Allah memang tujuannya untuk melakukan hal-hal yang mustahil melalui kehidupan saudara. All the things that you never accomplish in your own ability. Yaitu hal-hal yang kita tidak bisa lakukan di dalam kemampuan manusia kita. And those things can bring honor and attention to Him alone. Dan semua yang dilakukan tersebut yang akan membawa yaitu kemuliaan dan kehormatan bagi Tuhan saja. Because it's God's ability working through you. Karena kita tahu yaitu adalah kemampuan Allah, kuat kuasa Allah yang bekerja melalui saudara. So you and I must understand that there's no promise from God will ever fail for its fulfillment. Jadi kita tahu bahwa semua janji Allah itu tidak pernah gagal. Segala sesuatu itu digenapi. So let me give you a scripture. Isaiah 55 and verse 11 says, Kita lihat ayatnya Yesaya 55 ayat 11 itu dikatakan, so shall my words be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the things for which I sent it. Di ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini. So everything that proceeds out of God's mouth will not come back empty or void. Jadi artinya segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan, artinya segala sesuatu firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia atau gagal. And that's why we say no promise of God will ever fail or will not accomplish its fulfillment. Jadi artinya dari sebab itu dikatakan tidak ada satupun janji Allah yang akan gagal dari penggenapannya. And that's why Mary, when she said, I believe nothing is impossible. Dan dari sebab itu waktu Maria itu mengatakan dia percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil. And for her, you must understand her, she was a virgin and she's going to be filled with the Holy Spirit. For her, that's something impossible, but it's not impossible for God. Ya, dan untuk seorang yaitu perawan, dikatakan perawan Maria, yaitu untuk seorang itu mengandung, artinya dipenuhi oleh Roh Tuhan, dan setelah itu dia mengandung yaitu seorang anak Tuhan, itu sangat mustahil bagi manusia. So for nothing is impossible with respect of God's promises. Jadi dari sebab itu dikatakan tidak ada sesuatu pun yang mustahil di dalam penggenapan janji Tuhan. So this truth is fully consistent with the perfect nature of God's character. Jadi ini kita lihat itu adalah yang So this truth is fully consistent
with the perfect nature of God's character. Oke. Jadi kebenaran ini itu sepenuhnya konsisten dengan sifat Allah yang sempurna, yang sepenuhnya yaitu sesuai dengan sifatnya Dia, Yeah. So His nature. sifat Tuhan. And so, like God is omnipotent. Dikatakan bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa, And so, it is all consistent to His nature, His character. dan Allah itu Maha Kuasa itu adalah konsisten dengan sifat Allah itu sendiri. So, if God has a point to promise, Jadi jika Allah telah menjanjikan sesuatu, nothing will stand in the way of its final fulfillment. jadi tidak ada satu orang pun atau tidak ada suatu apapun yang dapat menghalangi penggenapan janjinya Dia. So, like for example, Pastor David, when God spoke, let there be light, and there was light. There's nothing, no obstacle, nothing. Jadi umpama contoh yang mudah, pada mulanya dikatakan dunia itu gelap dan Tuhan mengatakan jadilah terang, maka terjadilah terang. Jadi artinya tidak ada suatu apapun, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kehendak Dia. So, now the obstacle actually is really us. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, sebetulnya halangan itu ada di dalam diri kita sendiri. Because now God is using imperfect vessel to speak that, when God speak that word, speaking through us, and so we must go through the path so that the fulfillment will be established, because us must totally trust Him. Amin. Jadi kita lihat di sini bahwa Allah mau memakai yaitu setiap umat manusia yang percaya kepada kita, dan kita tahu kita adalah yaitu orang yang tidak sempurna, alat yang tidak sempurna. Tetapi yaitu kita juga harus mengikuti dan harus nomor satu percaya kepada Dia sepenuhnya dan menjalani yaitu segala sesuatu yang kita harus lakukan, sama seperti Maria. So let us look into this scripture. This is a scripture which is very common in the book of Mark. Oh, kita lihat pasalnya dalam kitab Markus 11, 23 and 24. Very common scripture. Oh, Markus 11 ayat 23 sampai 24. And here you see, for surely I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he say will be done, he will have whatever he says. Ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. So now God is using us, and so we need to activate with faith and continue to believe that those things can happen. Dari sebab itu tadi dikatakan oleh Dr. Paul, yaitu Tuhan sendiri itu memakai kita semuanya yang percaya kepada Dia. Dari sebab itu kita juga harus percaya dan mengatakannya sehingga semua apa yang difirmankannya itu bisa atau benar terjadi. Can you imagine believers in the Lord who don't believe in the Lord? Dan bisakah saudara bayangkan, ya saya rasa nggak asing bagi kita semua, yaitu percaya dalam Tuhan sih percaya, tetapi sebetulnya itu tidak sungguh-sungguh percaya dalam firman-Nya waktu Dia mengatakan sesuatu. That is why the scriptures is there. Dari sebab itu sangat menarik sekali ayat 24 ini, Yesus sendiri yang mengatakan. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Yaitu tadi sambungan dari 23 terus ke 24, Yesus sendiri mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amen. And then the word that in verse 11, chapter 20, verse 23, and says, and does not doubt in his heart. Dan dikatakan, saya balik lagi ke ayat 23, dikatakan asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. So you see, this is where we are to play the role where God's word will not come back empty or void. Dan inilah bagian daripada saudara dan saya, bagian daripada manusia, yaitu sehingga apa yang difirmankannya itu tidak gagal. Okay, if it is unbelief that question the word of God, Adalah justru ketidakpercayaan daripada manusia atau ketidakpercayaan kita yang itu yang mempertanyakan firman Tuhan. you understand? So it's unbelief that always do the
questioning of the Word of God. The Word of God is Jesus Himself. So we are questioning Him whether He's reliable or not. Yaitu sekali lagi karena kita nggak percaya logikanya. Dari sebab itu kita yaitu ada pertanyaan di atas pertanyaan mengenai firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Waktu kita mempertanyakan kebenaran dari firman Tuhan, yaitu kita mempertanyakan apakah Yesus kita bisa benar sepenuhnya percaya Yesus, apakah kita sepenuhnya bisa bersandar pada firman-Nya. And so doubt that casts shadows over the reality of God's promise. Jadi kita lihat di sini, yaitu ketidakpercayaan kita justru yaitu memberikan. So actually doubt that casts the shadow over the reality of God's promise. So it's like blocking your eyes to see. Jadi sekali lagi ketidakpercayaan kita itu yaitu mempertanyakan kebenaran firman Tuhan, atau ketidakpercayaan kita justru menutupi mata kita untuk dapat melihat firman Tuhan. So God's word is all yes and amen. Karena kita tahu semua firman Tuhan adalah ya dan amin. In Christ, the word of God is yes and amen. Karena di dalam Kristus semua firman Tuhan itu adalah ya dan amin. And even if it looks impossible, it is yes and amen because it's the word of God, and so it will come and be established in us. Yaitu meskipun kelihatannya mustahil, tapi sekali lagi firman Tuhan ya dan amin. Artinya tidak ada yang mustahil, pasti terjadi untuk kita. Scripture says that yes, to man it is impossible, but to God all things are possible. Ya, firman Tuhan itu mengatakan bahwa bagi manusia itu kelihatannya mustahil, atau mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. So let us believe that nothing is impossible with respect to each and every one of God's promises. Dari sebab itu mari kita percaya bahwa di dalam semua janji Tuhan itu tidak ada yang mustahil. So what did God promise you? Jadi segala sesuatu yang Tuhan janjikan bagi saudara is yes and amen. Adalah ya dan amin. Maybe you're looking for a healing, but you're not healed yet. But go into the scriptures and believe God's word that your healing can come and be established. Because it is God's will for you to be healed. Barangkali umpamanya sekarang saudara sedang sakit, yaitu saudara doa-doa kok tapi belum ada kesembuhannya. Tapi kita harus yakin, kita tahu bahwa adalah kehendak Tuhan untuk menyembuhkan saudara. Dari sebab itu selidiki firman Tuhan, ambil firman itu, melalui firman itu kita doa, kita bawa kembali kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mau menyembuhkan saudara. For example, there's a leak in your house. Umpamanya ada bocor di dalam di atap saudara. Yeah. And just a small leak, only just a little bit. Umpamanya bocornya itu hanya sedikit di atap rumah saudara. And you ignore it. Dan ya kita mengabaikan karena masih dikit, ya kita abaikan. And later on, it will be a greater mess. Dan pada akhirnya yaitu bocor tersebut kan merusak atap dan akhirnya tambah lama tambah besar bocornya. So if we have taken care of it earlier, we will not suffer the cost. Tapi jika kita waktu sedikit aja kita tahu bocor, langsung kita bereskan atap kita, akhirnya tidak akan merugikan besar kerugian bagi kita. Maybe now you're not going to believe God, and so your situation get worse and worse, and then you want to believe God, and so it takes a lot of protocol for you to rectify that God can bring the healing for you. Ya sama juga saudara, artinya di dalam kehidupan kita, orang kita barangkali ada sedikit masalah atau hanya sedikit sakit saja dan kita biar abaikan itu semua karena kita pikir hanya masih sedikit. Tetapi waktu sakitnya itu makin lama makin besar, mengganggu kondisi kita, atau masalah dalam rumah tangga kita itu makin lama makin besar, dan waktu kita yaitu mau membereskan itu dengan firman Tuhan, sekali lagi kita perlu waktu lebih banyak lagi dengan firman Tuhan untuk membereskan semuanya itu. So same with Mary, she demonstrated her trust in God that nothing is impossible. Yaitu balik lagi dalam kehidupan Maria, yaitu bahwa dengan Tuhan apapun yang Tuhan katakan kepada dia tahu tidak ada yang mustahil. And she said, "Do it unto me as you will." Dari sebab itu dia mengatakan, yaitu lakukanlah kepadaku sesuai dengan kehendakmu. Do you think she understand what she's talking about? Pertanyaan saya, apakah saudara pikir bahwa dia mengerti pernyataan atau ucapan dia sendiri? There are certain things that she doesn't understand. The outcome is going to be how. Yaitu bisa saja dia tidak mengerti ada beberapa hal, yaitu apa yang akan terjadi dalam kehidupan dia. But she put her trust in the Lord.
Tetapi itu luar biasanya, yaitu Maria menaruh sepenuhnya kepercayaan dia di dalam tangan Tuhan. And because of her obedience, the glory of the Lord was there. Dan karena ketaatan daripada Maria, dari sebab itu kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi seluruh umat manusia. Ya. So this is the power of God, Dan kita lihat di sini ini adalah kuasa Tuhan, or the power of God's omnipotence in the life of a follower in Christ. Dan itu adalah kalau saudara lihat yaitu kekuasaan Tuhan atau kemahakuasaannya Allah, yaitu untuk setiap orang yang mengikuti Kristus. And His authority now can operate through them. Dan di mana yaitu otoritas daripada Allah itu sepenuhnya bisa bekerja melalui kehidupan orang-orang percaya. Or are you willing to be like Mary? Say, Lord, do unto me as you will. Dan apakah pertanyaannya kita mau yaitu melakukan seperti atau mengatakan seperti Maria katakan, yaitulah jadilah kehendakmu Tuhan dalam kehidupan saya. Or maybe you want to say, God, whatever you want to do in my life, please go ahead. I am in agreement with you. Atau saudara mengatakan, Tuhan, apapun kehendakmu dalam kehidupan saya, silahkan Tuhan lakukan saja, dan saya setuju apapun keputusanmu. Make me a channel for your power and your purpose. Dan biarlah saya menjadi bejana Tuhan untuk kuasamu dan tujuanmu. Because as in these last days, I believe that every believer that believe and move with the Spirit of God will move with signs and wonders. Amen. Karena saya percaya ini adalah akhir zaman, saudara. Dan saya percaya adalah kehendak Tuhan untuk saudara, yaitu setiap orang yang mengikuti Yesus Kristus bekerja atau bergerak di dalam kuasa dan tanda-tanda mujizatnya Tuhan. It's not just kept for some men of God. Dan saya percaya yaitu tanda dan mujizat atau kuasa Tuhan bukan hanya untuk hamba Tuhan. It is for every believer. Tetapi untuk setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Every believer that believes. Yaitu setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus yang sungguh benar percaya bahwa Tuhan itu bergerak dalam kehidupan saudara. Amen. So you can see the supernatural power of God even from your household. Jadi saudara bisa melihat yaitu gerakan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam rumah tangga saudara masing-masing. Since things that you never imagine about can be done through you, that's how the power of God can manifest. Dan bahkan yaitu hal-hal yang saudara tidak bisa bahkan bayangkan. Tetapi yaitu Allah bisa menggunakan saudara untuk menyatakan kuasanya atau mujizatnya, yaitu dalam kehidupan saudara bagi orang lain sekeliling saudara. Amen. So this morning I just leave you with these words of God's an omnipotent God. Amen. Dan pagi hari ini bagi saudara firman-Nya, dan selalu saudara harus ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. And we serve a God that is always in charge. He is the one that authority. He is the ultimate. Dan kita tahu bahwa Allah yang berwenang di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita, bahkan dalam dunia ini. And He has given us His power. Dan Allah sendiri telah memberikan pada kita kuasanya. And His Holy Spirit working through us. Dan yaitu dengan Roh Kudus yang bekerja melalui kehidupan kita. Amen. So shall we pray? Mari kita berdoa. Father, I pray that your presence will go and touch them and minister to them. Dan Bapa, saya doa pada saat ini biarlah hadirat-Mu saja beserta mereka, hadirat-Mu yang selalu menjamah kehidupan mereka. That they know that the circumstances of the enemy has no power over anything that you say. Dan mereka tahu bahwa kuasa musuh itu tidak ada kuasa Tuhan terhadap segala sesuatu firman-Mu. And so Father, I pray that your presence will be with them. Dan saya berdoa Tuhan, biarlah Tuhan penyertaan-Mu selalu bersama mereka. And your power will be with them. Dan kuasa-Mu selalu bersama mereka. And they will say, Lord, do unto me as you will. That they will become a channel of your blessing, of your power. Dan that you will use them in any which way. Dan biarlah mereka semua kami mengatakan, yaitu terjadilah kepadaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semua menjadi saluran daripada berkat-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. In Jesus' mighty name I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Amen. Amen. So praise God. I pray that you are blessed, you are encouraged. Dan puji Tuhan, saya berdoa yaitu saudara sekalian sangat diberkati oleh firman ini dan bahkan dibangkitkan lebih lagi melalui firman ini. And don't forget, 27 June, we are coming together to pray for all those people who are in need or whatever situation they may be in or sickness.
and at 10:30 a.m. with thousands of people praying together just for your miracles. Amen. Dan jangan lupa saudara bergabung bersama kita semua saudara. Tanggal 27 Juni di mana kita semua bergabung bersama-sama dengan ribuan orang, yaitu sama-sama berdoa, yaitu untuk mujizat saudara, apapun terobosan, apapun pemulihan dari yang saudara butuhkan. Amen. So remember that Jesus loves you, Ingat selalu bahwa Yesus mengasihimu and we love you too. dan kami semua mengasihi saudara. And I need to say goodbye to you soon. Dan saat kita perlu berpisah pada saat ini. And so I'm going to try my brownies now. Dan sekarang saya akan lanjutkan makan brownie-nya lagi. So bye-bye everybody. I'll see you tomorrow, huh? Dan sampai ketemu lagi esok pagi. Oh, nice. Pastor, you should try the brownies. I have my espresso. Morning espresso saudara.